Hidup ini adalah perjuangan. Ketika menghadapi hidup ini, kita pasti mengalami banyak hal. Ada banyak proses, ada banyak masalah, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Dan pada waktu kita menghadapi proses, pasti kita akan berusaha supaya ada jalan keluar, supaya ada penyelesaian. Dan semua orang pasti akan berusaha sekali lagi untuk mendapatkan jalan keluar. Dan berbagai usaha pasti sudah dilakukan. Ada banyak orang melakukan usaha-usaha yang positif, ada juga orang-orang yang melakukan usaha-usaha negatif. Tapi yang pasti orang akan berusaha untuk mendapatkan jalan keluar. Tapi kenyataannya banyak juga yang tidak mendapatkan jalan keluar, tidak mendapatkan penyelesaian dalam persoalannya, sehingga banyak orang menjadi down, menjadi putus asa, dan mungkin berpikir untuk bunuh diri. Ada orang-orang yang mempersalahkan orang lain juga, bahkan ada orang-orang yang mempersalahkan Tuhan, menganggap bahwa semua persoalan ini diizinkan Tuhan karena Tuhan tidak mengasihi dia. Dalam kisah firman Tuhan, kita pernah membaca dalam kisah-kisah tentang Paulus dan Silas yang diutus Tuhan pergi melayani dalam suatu daerah yang namanya Makedonia. Ini adalah tugas pelayanan yang langsung diberikan oleh Tuhan. Tapi kenyataannya pada waktu mereka pergi dan taat kepada perintah Tuhan, melayani Tuhan, pada kenyataannya mereka menemui berbagai masalah. Bahkan masalah yang begitu rumit dan sulit. Mereka didera, mereka dipukul, mereka difitnah, dan dimasukkan di dalam penjara. Tapi ada satu hal yang luar biasa saya melihat ke dalam diri Paulus dan Silas. Pada waktu mereka di penjara, pada waktu mereka kesakitan karena dipukul, mereka tidak bersungut, mereka tidak putus asa dan mempersalahkan Tuhan. Kita baca dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 di situ dikatakan pada waktu Paulus dan Silas menderita karena kesakitan, dipukul, karena merasa takut dimasukkan dalam penjara, tapi mereka tidak menjadi kecewa, tapi justru kira-kira tengah malam mereka berdoa dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Luar biasa. Mereka punya alasan untuk bersungut. Mereka punya alasan untuk mempersalahkan Tuhan. Bukankah Tuhan yang mengutus mereka dalam pelayanan? Kenapa mereka harus dipukul? Kenapa mereka harus masuk penjara? Tapi hebatnya dalam firman Tuhan Kisah 16 ayat 25 ini, mereka mengatakan, di situ dikatakan mereka tidak bersungut, mereka tidak mempersalahkan Tuhan, tapi justru memuliakan Tuhan dan berdoa. Dan luar biasa, ternyata ada kuasa dalam doa dan pujian yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas. Karena di dalam ayat yang ke-26 di situ dikatakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Haleluya, luar biasa. Pada waktu mereka sedang berdoa, pada waktu mereka sedang memuji Tuhan, tiba-tiba sendi-sendi penjara bergoyang. Tiba-tiba semua belenggu yang mengikat seluruh orang-orang di penjara itu terbukalah. Dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa. Ada kuasa dalam doa dan pujian. Pada waktu mereka dalam kesakitan, mereka memutuskan untuk tidak bersungut, tetapi memuji Tuhan. Dan ternyata ada hasilnya ketika mereka sedang berdoa dan memuji Tuhan. Tiba-tiba penjara terbuka. Tiba-tiba semua belenggu mereka terbuka. Dan bukan hanya Paulus dan Silas yang terbuka belenggunya, tapi semua orang yang ada di penjara terbuka belenggunya. Dahsyat. Bapak Ibu sekalian yang ingin melihat mujizat besar dalam kesulitan besar kita semua, mari belajar berdoa, mari belajar memuji Tuhan sekalipun dalam kesulitan. Justru makin sulit, makin berdoa. Justru makin sulit, makin memuji Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan menjamin kalau Paulus dan Silas bisa melihat mujizat dan bisa menolong orang lain karena doa dan pujian mereka, kita pun akan mengalami mujizat yang luar biasa. Semua masalah, semua sakit penyakit, semua kegagalan, semua proses akan diselesaikan Tuhan
Tuhan tuntas dan luar biasa. Bahkan seperti Efesus 3:20, jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan, itu yang Tuhan akan kerjakan. Saya percaya Paulus dan Silas hanya berdoa supaya bagaimana mereka keluar dari penjara. Tapi ternyata di situ Tuhan nyatakan bukan hanya mereka yang bebas dari penjara, tapi semua orang yang bersama dengan mereka bebas dari penjara. Dahsyat, luar biasa. Bahkan ada satu hal lagi kita baca. Pada ayat ini juga dikatakan bahwa pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bill mereka. Seketika itu juga keluarganya memberi dibaptis. Dahsyat, ada jiwa yang dimenangkan. Pada waktu kesulitan kita memuji Tuhan, kemuliaan kita persembahkan untuk Tuhan saja. Banyak yang akan terjadi, mujizat akan terjadi, dan orang-orang lain akan diberkati Tuhan. Kita mau pilih yang mana? Tetap dalam kesulitan atau mau lihat mujizat yang luar biasa? Karena itu mari kita belajar berdoa. Tetap berdoa, tetap tekun sekalipun kelihatan makin sulit. Tapi kita tetap berseru-seru kepada Tuhan. Kita yakin Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti promosi, Tuhan pasti buka jalan. Kemudian walaupun makin sulit, kita tetap memuliakan Tuhan dan berkata, Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau hebat Tuhan. Apapun kejadiannya, apapun yang terjadi, aku tidak akan mengalihkan pujianku dengan bersungut-sungut. Tidak peduli apa yang kita rasakan, tidak peduli apa kata orang, kita tetap tekun berdoa, kita tetap memuliakan Tuhan. Dan ingat, doa mengerjakan mujizat. Mujizat terjadi dahsyat luar biasa. Kemudian pujian dalam kesulitan mengerjakan mujizat yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Mari hari ini kita mau belajar pada firman Tuhan. Memang sulit. Banyak orang berkata, bagaimana mungkin saya mau berdoa? Bagaimana mungkin saya apalagi memuliakan Tuhan? Kelihatannya makin susah, kelihatannya makin parah. Dokter sudah berkata 3 bulan lagi akan mati. Kemudian saya melihat keuangannya, 1 hari 2 hari mungkin bisa makan. Tapi setelah itu mau makan apa? Tidak ada berkat lagi. Tidak ada dasar untuk berharap. Kita ingat kepada Abraham, usia 99 tahun. Apa yang dijanjikan Tuhan untuk dia punya anak belum datang juga. Tetapi luar biasa dalam Roma 4 di situ dikatakan, Roma 4 ayat 18, sekalipun tidak punya dasar untuk berharap, Abraham tetap percaya juga. Ia menguatkan hatinya. Dia tidak peduli apa yang dia rasakan. Dia tidak peduli bahwa rahim Sarah sudah tertutup. Tapi dia terus berdoa, terus yakin. Dan di situ dikatakan dia tetap dan makin memuliakan Tuhan. Demikian pun kita, tidak peduli situasi yang kita rasakan, sekali lagi makin sulit, makin parah keuangan kita, makin habis tabungan kita, makin sakit betul-betul kita rasakan, makin banyak jalan sepertinya tertutup, bahkan kita tahu banyak orang yang betul-betul sengaja menutup jalan kita. Hari ini Tuhan berkata, tidak peduli apa yang terjadi, kita tetap taat pada firman Tuhan, untuk tetap memuji Tuhan, untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Maka sekali lagi seperti Paulus dan Silas, firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tak pernah timbul dalam hati kita, apa yang tak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita pikirkan, semua yang terbaik Tuhan akan berikan pada kita. Percayalah, kita diam dalam hadirat Tuhan. Keluaran 14 ayat 14, Tuhan berkata, diamlah di situ, maka Tuhan akan berperang untuk kita. Kita tidak perlu membalas dendam, kita tidak perlu melakukan action yang luar biasa untuk membela diri dalam persoalan kita. Tapi Tuhan berkata, diamlah dalam doa, tetaplah memuji Tuhan, maka Tuhan sendiri akan menghancurkan semua musuh-musuh kita. Dahsyat enggak? Kita pernah tahu tentang kisah Yosafat, bagaimana tiba-tiba ada 2 bangsa coba menyerang dia. Tapi satu hal, dia mengambil keputusan untuk berdoa. Kemudian dia mengambil keputusan bersama dengan seluruh rakyat memuji Tuhan. Dan dia katakan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dan pada waktu mereka sementara memuji Tuhan, berdiam dalam hadirat Tuhan, tiba-tiba Tuhan mengadakan penghadangan di hadapan musuh mereka. Tuhan sendiri mengalahkan dan menghancurkan semua musuh mereka. Dahsyat dan luar biasa. Hebatnya Tuhan itu. Tapi dia mau kita diem.
kita ada dalam hadiratnya. Kita berdoa dan berseru kepada Dia. Dan kita memuliakan Tuhan. Andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan dan pikiran kita. Jangan juga andalkan orang-orang. Memang mereka bisa bantu kita. Tapi orang-orang itu juga punya segala kebutuhan di mana mereka harus berjuang untuk diri mereka sendiri. Dan mereka juga harus berjuang mungkin untuk orang lain atau keluarga mereka. Tapi selalu terbatas. Tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Dan memang Tuhan senang kalau kita mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia 17 Tuhan berkata, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia dan kekuatan daripada dirinya sendiri. Karena itu tidak ada pilihan lain. Mari kita seperti Paulus dan Silas dan seperti tokoh-tokoh Alkitab yang saya sudah sebutkan dalam Alkitab. Untuk tetap mengandalkan Tuhan. Untuk memuji Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Dalam hadiratnya ada kemenangan. Haleluya. Kita tahu juga saya diingatkan Tuhan untuk mengatakan bahwa tembok Yeriko yang begitu dahsyat kokohnya hanya bisa dihancurkan ternyata oleh puji-pujian. Gak mungkin tembok yang begitu besar dan tebal hancur. Tapi puji-pujian, kuasa puji-pujian bisa menghancurkan. Demikian kita. Mungkin kita berkata, gak mungkin masalah saya selesai. Gak mungkin penyakit saya disembuhkan. Gak mungkin saya dapatkan jalan keluar. Karena udah terlalu sulit. Tapi Tuhan berkata hari ini, kalau Paulus dan Silas bisa mendapatkan mujizat dengan doa dan pujian mereka, kita pun hari ini bisa mendapatkan pujian. Karena itu, sekali lagi saya tidak bisa memaksa Bapak-Ibu sekalian untuk percaya pada firman Tuhan ini. Tapi saya sarankan percaya saja. Katakan amin saja untuk firman Tuhan ini. Dalam Lukas 1, kita tahu tentang kisah Maria. Pada waktu firman Tuhan berkata kepada Maria, Maria, kau akan mengandung dan melahirkan Yesus. Waktu awal dia berkata, bagaimana mungkin saya akan mendapatkan seorang bayi. Saya belum pernah bersuami. Kemudian datang lagi suara Tuhan. Engkau akan dinaungi oleh Roh Kudus. Kemudian engkau pasti akan mengandung. Saudara tahu di situ Maria berkata, jadilah padaku sesuai dengan firman Tuhan. Demikian pun kita. Kadangkala firman itu nggak masuk akal. Kayaknya nggak mungkin. Tetapi hari ini kita belajar dari Maria. Walaupun kita nggak ngerti. Mari kita berkata, amin, aku percaya. Pada waktu kita berkata, amin, aku percaya. Jadilah padaku seperti firman Tuhan. Maka itu betul-betul terjadi. Karena Maria sudah membuktikan. Waktu dia berkata, terjadilah firman Tuhan. Tergenapilah firman Tuhan. Betul, dia bisa mengandung dan melahirkan Yesus. Demikian pun kita. Pada waktu kita berkata, amin, yes, amin, terjadilah padaku firman Tuhan. Terjadi promosi, terjadi kelepasan, terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan, terjadi kelimpahan keuangan. Amin, 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 aku percaya. Maka segera bersiap mendapatkan mujizat. Sekali lagi, lebih dari apa yang kita pikirkan. Karena Paulus dan Silas hanya berdoa, mengharapkan supaya mereka berdua bisa keluar dari penjara. Tapi nyatanya mereka bisa melihat semua orang-orang di penjara bisa terlepas juga. Dan kepala penjara bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dibaptis air. Waktu kita menerima mujizat dalam kesulitan kita. Waktu kita sudah berdoa dan muji Tuhan. Banyak orang akan menyaksikan. Dan banyak orang juga akan bertobat dan memuliakan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.